Welcome to Learn English with me, Siti Nurfadila from English Education Department B. Now, we will learn about narrative text. What is narrative text? Types of narrative text, language feature, its structure, and the example. Sekarang kita akan belajar tentang teks naratif. Apa itu teks naratif? Apa saja jenis teks naratif? Bagaimana unsur kebahasaannya? Bagaimana strukturnya? Dan contoh dari teks naratif. What is narrative text? Apa itu narrative text? Narrative text is a piece of text which tells story and entertain the reader or listener. It is a story with complication problem event and tries to find resolution to solve the problems. Teks naratif adalah teks cerita di mana dalam cerita ini terdapat problem atau masalah yang terjadi dan diceritakan serta penyelesaian atas problem atau masalah itu. A narrative text can be personal experience atau pengalaman pribadi, fairy stories atau cerita fantasi, bisa juga disebut dengan cerita hayalan. Contohnya, cerita Harry Potter atau Aladdin. Fables, yaitu cerita yang tokoh atau karakternya adalah hewan. Folktale atau cerita rakyat. Contohnya, cerita Maling Kundang atau kisah Danau Toba. Science fiction atau fiksi ilmu pengetahuan. And then, we will learn about the characteristic or language feature of narrative text. The first is specific character. Dalam sebuah narasi, pengarang akan menciptakan karakter spesifik sebagai tokoh utama dalam cerita. Contohnya, Cinderella, Snow White, Alibaba, and etc. And then past tense. A narrative text took place at certain place in the past. So, the dominant tense which associated to the event is the past tense. Narrative text adalah cerita yang terjadi pada tempat tertentu di waktu yang lampau, sehingga tenses yang dominan digunakan dalam teks ini adalah past tense. The third is time conjunction and adverb of time. Dalam menulis teks naratif, kita harus menggunakan time conjunction, seperti first, next, meanwhile, at last, after that, and etc. Dan juga adverb of time, seperti once upon a time, today, one day, and etc. Sehingga cerita tersebut bisa tersusun sesuai dengan kronologi kejadiannya, mulai dari what happened first, apa yang pertama kali terjadi, and what happened next, apa yang selanjutnya terjadi. And then, action verb. Narrative text juga umumnya menggunakan action verb atau kata kerja aksi, seperti killed atau terbunuh, walk atau berjalan. And the last is direct speech, yaitu membacakan pidato langsung untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup. Contohnya, Princess said, "I'm very beautiful." Next, we will learn about narrative text structure. There are several stages in narrative text structure. The first stage in narrative text is abstract. Abstract is an optional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Abstrak merupakan penanda atau pendahuluan singkat pada teks. Contohnya, I have an interesting story. This is a special event in my life. The second stage is orientation.
Orientation dikenal juga sebagai introduction atau pendahuluan. Pada bagian ini, karakter, tempat, dan waktu kejadian disebutkan. Karakter pada teks naratif can be human or non-human games. Jadi, karakter pada teks naratif bisa berupa manusia, hewan, atau benda mati. The third stage is evaluation. Evaluation is also an optional. Boleh ada dan boleh tidak ada. Evaluation merupakan judgment atau komen narator terhadap keseluruhan cerita. Stage ini bisa ditulis sekali, 2 kali, atau lebih, bisa juga ditulis sebelum atau sesudah stage tertentu. Jadi, tidak harus ditulis setelah orientation. The first stage is complication. Pada stage ini, awal mula kronologi masalah atau problem diceritakan. Stage berikutnya adalah resolution. Pada resolution, kronologi penyelesaian masalah pada stage complication diceritakan. The last stage is coda, atau dikenal juga reorientation. Stage ini juga merupakan optional. Cerita dapat ditutup pada stage ini. Biasanya, beberapa narator menuliskan pesan moral cerita pada bagian ini. And the last, we will see the example of narrative text. Berdasarkan viewpoint-nya, narrative text ada 2 macam, yaitu naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama dan naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Let's have a look the first example. Naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama. Sekarang, mari kita lihat struktur dari teks ini. Next, we will see the second example. Berikut ini contoh naratif teks dengan sudut pandang orang ketiga. Sekarang, mari kita lihat struktur dari teks ini. That's all for my explanation about narrative text. Hopefully it's useful. Thank you and goodbye.